aku sendiri pun gak mau kehilangan diri aku, dalam artian aku pun masih banyak mimpi yang mau aku kejar gitu loh. Namanya baru jualan gitu kan, apa lo mau gue ada gitu kan. Gue nggak bisa jualan orangnya, gue takut ditolak kayak gitu-gitu tuh. Netizen komen aneh-aneh itu justru menjadi penanda kalau video aku tuh FYP gitu ya. betul. Jadi kalau wah belum ada yang ngatain nih, kayaknya belum viral. Hello Moms and Dad, welcome to Keluarga Modern Parent. Di sini, Mom and Dad bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dad yang membutuhkan support seputar kehidupan keluarga dan parenting ala Modern Parent. Halo, perkenalkan, aku Jasmine dari Mothercare Indonesia. Jangan lupa untuk tonton terus Keluarga Modern Parent di channel YouTube Mothercare Indonesia. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Nah, hari ini kita udah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya juga menarik banget. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai hobi yang menjadi profesi. Kita udah kedatangan Kak Azra di sini. Halo. Kak Azra mungkin boleh disapa dulu Moms and Dads yang menonton. Halo Moms and Dad, teman-temannya Jasmine. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hobinya Kak Azra yang menjadi bisnis nih ya. Iya. Nah, aku kan udah sering lihat di Instagram Kak Azra nih, kalau Kak Azra punya bisnis Choco Glitz, sebuah florist gitu ya, dan juga di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya Kak Azra pun juga aktif banget gitu kan. Mungkin pertama-tama aku mau nanya tentang si Choco Glitz-nya dulu nih ya. Itu mulai dari tahun berapa si Choco Glitz ini berdiri gitu? Kalau Choco Glitz-nya itu aku mulai dari tahun 2015. Jadi pas aku masih kuliah tuh, semester 2 atau semester 3 gitu. Wow. Jadinya dari 2015 itu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Terus abis itu kan tadi pokoknya udah awal membangun tuh Choco Glitz. Terus abis itu baru dari situ mulai jadi kayak semacam influencer gitu di sosial media. Influencer gimana nih? Jadi gini sebenarnya. Kan usaha aku tuh bunga kan, florist nih. Aku jual buket bunga, ada buket coklat. Bunganya itu juga macam-macam banget. Ada yang bunga fresh, artificial, dried flower, preserved flower, pokoknya banyak banget. Dan karena aku sendiri itu emang suka bikin-bikin video, suka tampil di depan. Jadinya aku sekalian aja nih bikin video yang relate sama usaha aku dalam rangka mempromosikan juga jadinya gitu loh. Makanya dari YouTube bikin tutorial-tutorial, bikin juga sharing-sharing kalau yang mau usaha florist tuh kayak gimana sih. Dari situ pun ada aja sih orang customer yang beli karena lihat dari video YouTube ataupun lihat dari video di TikTok ataupun dari Instagram akunya pribadi yang suka bikin tutorial lah yang simple-simple apa kayak gitu tuh jadi menaikkan awareness-nya sendiri dari usaha aku si Choco Glitz Florist itu. Oh, jadi justru memang awalnya tuh dari bikin bisnis dulu, terus baru aktif untuk jadi salah satu media promosi ya di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, cuma aku mau flashback dulu nih ke belakang gitu kan. Aku pengen tahu dong kayak latar belakang keluarga dan lingkungan Kak Azra dari masa kecilnya tuh seperti apa sih Kak? Kalau aku sih mulai bisnis Choco Glitz Florist ini kan karena emang sebenarnya aku suka sama kerajinan tangan. Oh, I see. Jadi dari kecil tuh aku emang anaknya apa ya, bisa dibilang yang seni gitulah. Jadi suka yang nari, lomba gambar, lomba mewarnai, lomba nyanyi, pokoknya segala yang tampil-tampil tuh juga senang. Dan orang tua aku tuh juga selalu dukung untuk aku menggeluti apa yang memang aku suka. Jadi istilahnya difasilitasin untuk ikut lesnya, untuk ikut-ikut lomba tuh apa diantar-anterin apa segala tuh juga intinya didukung banget lah kayak gitu. Dan ayah aku itu dia entrepreneur juga nih. Jadi dari aku kecil karena aku suka ikut ayah aku ke tempat kerja gitu ya. Suka jalan-jalan, suka di jalan jadi ngobrol sama ayah. Ayah aku tuh suka bilang kayak, Kak, kamu jangan ini dong, coba bikin usaha sendiri, bikin lapangan pekerjaan buat orang, kata ayahku tuh kayak gitu. Dan pas banget pas aku masuk kuliah, aku tuh ngerasa aku punya smartphone, tapi kok sayang ya,
aku ngerasa smartphone-ku tuh cukup mahal gitu ya harganya, dan kalau dipakai cuma buat chat sama teman, cuma buat main media sosial biasa sebagai apa ya, sebagai pengguna doang kok kayaknya sayang gitu loh. Iya, bener-bener. Dan aku pengen maksimalin aku punya smartphone ini karena di tahun 2015 itu kan juga lagi melejitnya banget tuh bisnis online, betul, usaha-usaha betul. online. Dan ayah aku selalu ngomongin kayak gitu mulu tiap aku jalan sama dia ngobrol-ngobrol di mobil tuh pasti topiknya tentang coba kau usaha apa, kamu bisa apa, dijualin kayak gitu-gitu. Jadinya aku berpikir ya udahlah aku coba usaha online deh. Pas banget momentumnya aku baru masuk kuliah, punya teman-teman baru juga makin banyak. Jadinya mulai usaha online dari situ, dan aku nyari apa yang emang aku punya ya, maksudnya yang kelebihan aku tuh apa sih? Aku ngerasa aku tuh suka kerajinan tangan, dan aku coba browsing, aku brainstorming nih, mikir-mikir bikin usaha apa ya. Kerajinan tangan kan masih luas nih, belum terlalu spesifik. Akhirnya aku nemu itu ketemu dari internet ya, buket coklat tuh kok lucu banget. Aku ketemu nih, dia itu ada dari Malaysia, dan aku nyari-nyari kok di Indonesia belum ada nih yang modelnya kayak yang aku temuin ini. Akhirnya aku mau coba deh bikin hand bouquet, tapi bukan isinya bunga tapi isinya coklat kayak gitu. Dari situ pun aku kebetulan banget punya sahabat di kampus aku tuh kuliah yang orang tuanya udah bisnis florist tuh udah dari lama, udah kayak puluhan tahun lah, karena orang tuanya juga dari orang tuanya gitu loh, kayak turun-temurun. Dari situ pun aku juga diajarin sama sahabatku itu gimana cara ngerangkainya. Aku main tuh ke tempat tokonya dia gitu loh, diajarin sama karyawannya, kayak gini loh cara ngerangkainya. Dan temenku itu kebetulan dia jurusannya kuliahnya tuh yang kayak banyak foto-foto, fotografi gitu-gitu juga. Jadinya dia ngebantuin aku tuh foto produk pertama kali. Bahkan fotonya juga di tokonya dia, pakai kameranya dia yang fotoin. Nah dari situ sih akhirnya gimana sih background aku sampai akhirnya mencoba usaha florist ini gitu. Nah tapi kan tadi Kak Azra tuh mulai bisnisnya itu pada saat kuliah kan. Gimana Kak Azra bisa menjalani pendidikan sambil berbisnis gitu kan? Sebenarnya kan kita juga udah kenal dari zaman SMP ya Kak. Ternyata ya aku ada kelasnya Kak Azra. Nah itu tuh gimana Kak Azra menjalani pendidikan dari zaman dulu sekolah sampai kuliah itu seperti apa Kak? Karena emang aslinya tuh aku nggak bisa diem gitu ya orangnya. Karena dari zaman sekolah, dari zaman TK biasa ya anak-anak suka tampil nari apa segala. Tapi dari SD sampai SMA pun tuh aku suka ikut lomba-lomba. Jadi aku tuh bukan anak yang sukanya sekolah doang, tapi aktif juga di ekskul, ikut juga kegiatan-kegiatan di luar lagi. Nah dari situ jadinya tuh pas kuliah pun aku juga nyari diri aku lainnya yang bisa aku eksplor gitu loh. Nggak cuma tentang pelajaran, tentang yang di kelas sesuai jurusan gitu intinya ya. Aku juga pengen berkreasi yang lebih lagi gitu loh. Apalagi dari aku zaman sekolah SMP SMA gitu ya, karena aku suka ikut lomba-lomba apa segala, kan seneng ya anak kecil jadi punya uang tambahan gitu kan. Soalnya kalau juara lomba suka dapat hadiahnya kan uang tunai kayak gitu-gitu. Jadinya pas kuliah juga seneng gitu nyari-nyari duit mana gitu. Oke. Nah kalau misalnya Choco Glitz sendiri itu tuh pertama kali kenapa dinamainnya Choco Glitz gitu? Karena pertama kali produknya itu yang aku bikin coklat. Jadi emang bener-bener buket coklat tadi ya. Jadi ceritanya tuh aku bikin produk aku yang awal tuh aku bikin 2 dulu contohnya Jasmine. Aku bikin 2 contoh terus aku promoin di media sosial. Habis itu mulai tuh banyak yang order. Bahkan orang yang nggak aku kenal, kayak nggak ada mutual friends, nggak ada apa, tapi kok bisa ya percaya gitu. Dari situ pun banyak juga yang request kayak, Kak aku mau dong ordernya bunga segar, jual nggak? Ya namanya baru jualan gitu kan, apa lo mau gue ada gitu kan, jual kok jual gitu. Ya udah dari situ mulai juga tuh permintaan bunga fresh jadi naik. Akhirnya aku pengen rebranding gimana ya, kalau tadi tuh namanya Choco Glitz kayaknya nggak ada unsur bunga-bunganya gitu. Cuma kalau aku mau ganti nama, kayaknya sayang udah cukup dikenal pada saat itu Choco Glitz-nya. Kita udah punya Instagram sendiri yang followersnya juga udah lumayan banyak, terus istilahnya engagement-nya juga tinggi lah. Kita komen apa segala tuh rame gitu ya customer-nya. Ya udahlah karena mulai pada minta
bunga, jadinya aku tambahin floris aja, jadi Choco-Glitz floris itu sih ceritanya. Awalnya emang coklat, makanya Choco-Glitz. Oke, tapi berarti kan Kak Azra emang orangnya nggak bisa diem nih ya dari dulu gitu kan. Tapi sebelum Kak Azra coba bisnis flores yang ternyata alhamdulillah booming nih ya, sebelumnya tuh Kak Azra juga udah pernah coba bisnis-bisnis apa dulu gitu nggak? Kalau bisnis yang bener-bener ditekunin gitu sih sejujurnya belum pernah ya. Tapi kalau dari sekolah tuh aku suka jualan-jualan kecil-kecil gitu loh. Kayak misalkan ada bazar di di komplek aku gitu ya, bazar 17 Agustusan. Itu tuh bunda aku suka cariin di apa sih kayak pasar pagi ASMK gitu-gitu loh. Tahu, pulpen yang lucu-lucu. Waktu itu ada pulpen bentuknya boneka Barbie gitu apa segala. Itu nanti aku yang jualin di bazar komplek kayak gitu-gitu tuh aku suka. Jadinya udah cukup terlatih ya untuk nawarin ke orang, gimana kecewanya kita udah jelasin seneng-seneng orang nggak jadi beli kayak gitu-gitu. Nah itu tadi yang kayak misalnya aku tuh ngelihat dari dulu orang tuh pengen bisnis tuh takutnya itu kadang kayak gue nggak bisa jualan orangnya, gue takut ditolak kayak gitu-gitu tuh. Nah itu tuh Kak Azra berarti udah bisa menghadapi berbagai situasi itu ya? Cukup nggak asing lagi ya, tapi pasti banyak juga pelajarannya pas aku bener-bener terjun di Choco-Glitz floris karena kan emang bener-bener full time istilahnya dibanding yang dulu pas masih kecil gitu sih. Oke, jadi memang sebagai businesswoman nih ya, itu tuh udah jadi udah jadi asam garam kehidupan yang kayak ditolak customer atau customer mintanya aneh-aneh itu tuh udah. Karena orang kan banyak banget jenisnya ya, ada yang baik-baik, ada yang misalkan beda sedikit apa komplainnya tuh, kayak gitu kan banyak banget jenisnya. Nah itu tuh tadi berarti jadi salah satu dinamika bisnis yang dijalani, itu kan baru salah satunya ya. Selain itu ada apa lagi tuh Kak, dinamika bisnis yang Kak Azra temukan selama kurang lebih udah mau 8 tahun nih ya megang Choco-Glitz gitu. Apa ya, kalau kayak tantangannya sih juga banyak ya, apalagi mungkin kalau pas sambil sekolah dulu gimana ngatur waktunya. Yang pasti kita harus set prioritas sih, jadi mana yang emang mau kita prioritasin. Dan kalau pas zaman aku sekolah pasti yang dikurangin banget tuh waktu main sih. Kayak teman-teman aku udah tahu banget kalau kita kan suka main ya sama teman-teman dekat ataupun nanti temen yang kelompok yang mana lagi pasti udah tahu si Azra pulang duluan pas ini karena dia mau ngurusin usahanya kayak gitu-gitu. Udah sering banget kayak aku lagi ngumpul tahu-tahu di telepon, Kak ada gini ada problem ini, ya udah aku cabut kayak gitu-gitu sih. Oke, nah terus kan sekarang Choco-Glitz maksudnya udah Instagramnya udah lumayan rame gitu kan, dan Instagram Kak Azra pun sendiri juga cukup banyak peminatnya ya, karena kan Kak Azra udah sering sharing-sharing mengenai bisnis florisnya gitu kan. Itu tuh ada aja nggak sih Kak netizen komen aneh-aneh gitu? Netizen komen aneh-aneh itu justru menjadi penanda kalau video aku tuh FYP gitu ya. betul. Jadi kalau belum ada yang ngatain nih, kayaknya belum viral. Iya benar-benar. Justru aku ketawa-ketawain doang sih kalau kayak gitu. Karena kan pasti orang pro kontra ada aja kan. Jadinya ya udah buat lucu-lucuan aja sih. Tapi tuh biasanya itu pasti ngomenin tentang bisnisnya aja gitu kan ya. Nggak ke personal gitu kan ada ya. Ada aja kadang ke personal. Emang aja. orang kan di internet kan random-random banget kan. Iya sih bener, kayak mereka ya nulis apa yang ada di otaknya dikeluarin aja tuh gitu kadang kan ya. Nah, terus kan berarti sekarang Kak Azra juga udah berkeluarga nih gitu. Iya, udah moms ya. Iya, udah jadi moms sekarang gitu. Terus bagi waktunya tuh gimana sih Kak ngurusin anak, ngurusin bunga yang apalagi kayak misalnya ada momen-momen tertentu misalnya Valentine kemarin kan itu pasti rame banget tuh. Nah, itu tuh gimana Kak cara bagi waktunya? Support system sih. Support system sangat membantu banget. Dan gimana kita mau prioritasinnya. Kalau misalkan aku sendiri, aku kebetulan dibantu sama yang jagain anak aku nih, ada mbaknya yang jagain. Dan untuk di usaha aku sendiri sih juga dibantu sama karyawan-karyawan kan. Jadi udah aku bisa delegasiin tugas-tugasnya ke mereka. Paling aku lebih kayak memantau, dan tugas aku lebih kayak mau dikembangin apa lagi nih, ada produk baru apa lagi nih, atau kita mau berjualannya dengan cara apa lagi nih, kayak gitu-gitu sih aku sekarang. Jadinya lebih bisa membagi waktu juga dengan anak aku, dan juga aku sendiri pun gak mau kehilangan diri aku. Dalam artian aku pun masih banyak mimpi yang mau aku kejar gitu loh. Aku gak pengen punya anak jadi kita dunianya tuh anak doang, yang nggak kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Kita pun tetap punya diri kita sendiri yang mau dikejar, yang masih harus belajar banyak lagi. Jadinya
pinter-pinter set prioritas sih. Jadi kayak aku misalkan jam berapa sampai jam berapa aku memang fokus ke anakku, aku nggak megang handphone, nggak megang kerjaan. Nanti aku lagi di kerjaan di Chocoglitz 1-2 jam, aku bener-bener meeting sama anak-anak, briefing kurang apa, ininya apa segala. Jadi bener-bener harus hadir di saat yang itu sih, jangan mikirin yang lain kalau lagi ngerjain sesuatu, itu sih kalau aku. Jadi memang support system itu jadi hal yang penting banget ya kalau misalnya kita punya bisnis, terus juga kita ngurus keluarga gitu kan ya. Oh terus ngomong-ngomong ini yang Valentine, tadi kan Oh aku iya, nanya kan bener-bener. Valentine. Soalnya kalau di florist tuh ada hari-hari besarnya kayak Valentine nih, Februari. Atau pas Desember tuh bareng Hari Ibu, Natal. Oh, Belum iya. nanti kalau hari besar Lebaran, kayak gitu-gitu kan juga rame ya. Kayak misalkan contohnya kemarin Valentine, aku terbantu banget sih, alhamdulillah, karena aku punya orang tua dan mertua aku yang rumahnya juga deket sama aku. Oh, iya, Jadi iya. biasanya kita udah set ini tanggal 12, 13, 14, 15 tolong bantuin aku ya, jagain anak aku. Iya, dititipin Karena gitu ya. walaupun anak aku ada mbaknya yang jagain, dia nggak pernah aku tinggal berdua doang sih. Pasti ada keluarga aku yang lainnya yang liatin, atau nanti adik aku lagi main nemenin gitu sih. Jadi sebisa oke. mungkin nggak dilepas doang, ada yang merhatiin juga. Jadi paling nggak neneknya yang biasanya turut andil, ataupun kakeknya lagi free nggak kerja apa segala temenin kayak gitu-gitu sih. Oh tadi kan kalau rumah berarti deketan gitu ya. Cuma kalau deket sama banget. Chocoglitz-nya itu satu rumah sama tempat tinggal Kak Azra atau dipisah kantor Bareng Chocoglitz? sih sama tempat tinggal aku. Jadi dia kayak di depannya gitu, rumah aku di belakangnya. Oh, tapi tetap harus ada pembeda lah ya, rumah tinggal sama kerjaan gitu. Iya, Kalau misalnya iya. jadi satu kan pasti kayak aduh ngeliat kerjaan, keluar kamar lihat kerjaan gitu kali ya. Jadi lebih pusing nih. Cuma sebenarnya namanya usaha tetap 24 jam mikirin kerjaan juga sih. Iya sih, pasti kadang kalau lagi bengong pun kayak aduh bikin apa lagi Ada ya ide buat ini nih, harus catet, kayak langsung kasih tahu anak-anak kayak gitu-gitu Iya, ya berarti sih. itu kalau misalnya lagi produksian bunganya gitu terus kalian jadi momen untuk bikin konten juga sih ya Kak ya? Juga untuk bikin konten. Kebetulan aku juga udah ada timnya sih yang ngebuat konten itu. Jadi kita ada satu hari kita nentuin 2 minggu mau kontennya apa-apa aja setiap hari. Jadi mereka pun setiap hari tahu udah mau nge-tag apa-apa aja gitu loh. Oke. Tapi karena aku pun masih jadi masih jadi muka di usahanya itu, karena aku sering tampil itu juga. Jadinya kadang ada beberapa yang aku tag jadi pembuka, padahal yang ngerjain juga mereka. Nanti pas ending aku yang pegang, kayak gitu-gitu sih. I see. Nah, tapi kalau itu kan berarti itu konten khusus untuk Chocoglitz. Kalau misalnya konten yang Kak Azra sendiri nih, untuk yang Instagramnya @delazra dan juga A Day with Azra. Your Day with Azra, Your Day with Azra. Instagram. Nah, itu tuh juga ada Kak Azra nyusun sendiri kah kontennya atau kayak lagi pengen bikin ini bikin deh gitu, atau udah di planning sebelumnya? Aku punya kayak bank konten gitu, jadi udah banyak tuh list-list kontennya apa-apa aja. Dan kadang kan kita juga ngelihat momentum ya. Misalkan di hari itu aku udah ngeset mau syuting apa, mau shoot bikin konten apa. Tapi ternyata aku lupa itu ulang tahun Jakarta. Tahu-tahu aku langsung berangkat ke PRJ bikin buket kerak telur kayak gitu-gitu. Jadi serandom itu kadang pagi-pagi kalau udah ada maunya, ayo kita harus buat kayak gitu sih. Iya, untungnya udah dibantu dengan tim konten juga sih. Enggak ya. sih, kalau untuk aku sendiri aku masih ngerjain sendiri, I dan see. paling sedikit-sedikit kadang minta bantuin tim aku di Chocoglitz, kadang minta tolong buat tolong pegangin ini sebentar gitu-gitu doang sih. Jadi hari-harinya Kak Azra tuh memang seproduktif itu ya. Kalau aku dengar tuh kayak mengurus anak, Chocoglitz, terus tiba-tiba kalau harus bikin konten itu tuh. Iya, nanti aku bikin A Day in My Life, nanti kamu nonton ya. Iya benar-benar. Tuh Moms and Dads, boleh di follow Instagramnya. Apakah Instagramnya? Instagram Chocoglitz dulu ya, Oh, iya. @choco_glitz buat moms and dad nih yang butuh buket bunga, standing flower, buat kirim-kirim ke kantor, buat kasih ke sahabat yang ulang tahun, bisa juga. Dan Instagram aku @delazra. Jadi tuh di Delazra pun juga banyak tips-tips kalau cara merangkai bunga. Dan di Chocoglitz aku lihat juga ada kayak kelas-kelas gitu ya Kak ya? Iya, kita jadi sebenarnya ini cerita-cerita juga Iya, ya. Pas awal pandemi itu kan kita kehit banget ya untuk bidang usaha aku nih, karena si florist ini bukan benda primer kan Iya, istilahnya. betul. Orang dulu pas awal-awal pandemi kan pada panik buying yang ke supermarket pada beli segunung-segunung. Ingat nggak sih ada videonya kayak sanitizer, gitu? masker gitu-gitu. Banyak orang yang di PHK lah apa segala, buat makan bulan depan aja belum tahu, Iya. masa beli bunga gitu kan yang tersier itu tuh berasa banget, kehit banget.
orderan tuh turun drastis istilahnya. Jadinya kita pun putar otak cara gimana ya biar kita tetap bisa dapetin revenue dan tetap anak-anak Chocoglitz nih bisa digaji gitu kan. Nah dari situ sih waktu itu bikin idenya bikin kelas bunga gitu loh, kelas ngerangkai bunga, tapi dibuat online karena pandemi kan. Cuma itu plus minus sih, plusnya itu kalau yang tadinya sebelumnya pun kita udah pernah bikin kelas bunga, tapi itu offline. Cuma kan berarti mencakupnya cuma Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Karena itu dibikin online, jadi dari Sabang sampai Merauke juga banyak teman-teman Moms and Dad tuh bisa ikutan. Kayak gitu sih. Seru banget sih itu ya, salah satu ngisi waktu juga ya pada saat pandemi itu. Terus setelah kan sekarang alhamdulillah pandemi udah membaik nih, tapi kelasnya tetap berlanjut ada terus juga. Alhamdulillah peminatnya juga masih banyak, jadinya tetap berlanjut terus. Kemarin juga tuh aku bikin kelas bisnis florist, jadi kelasnya itu nggak ada merangkainya, bener-bener sharing gimana untuk manajemen timnya, gimana untuk marketingnya, ngepromosiin konten kalau bunga tuh kayak apa sih, kayak gitu-gitu sharing. Dan itu yang ikut satu batch itu sampai 300-an orang, dan aku udah 4 kali. Dan aku mikir ternyata banyak banget ya florist se-Indonesia. Dan itu se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Dan itu juga banyak Moms and Dad loh. Kayak bentar ya Kak, aku off kamera sambil nindurin anak kayak gitu-gitu. Jadi aku juga bagus ya, semangatnya tuh tinggi gitu loh. Yang namanya kita udah jadi orang tua ya, pasti kan lebih bekerja keras lagi untuk anak. Ya betul tuh. Jadi Moms, ada pesan-pesan dari Kak Azra kalau misalnya udah jadi orang tua ternyata masih tetap bisa produktif untuk bisnis ini itu, asal ya mungkin set prioritas gitu kali ya, bagi waktunya seperti apa gitu. Dan kebetulan juga anak aku kan udah cukup nggak gede banget ya, udah mau 2 tahun, jadi udah bisa yang kayak main sendiri, tempatnya udah kita amanin, diagerin tempat-tempat bayi-bayi gitu. Dia udah bisa main sendiri, lebih apa ya, kita udah lebih bebas waktunya. Nggak yang harus nempel terus juga gitu ya. Jadinya udah lebih bisa aku untuk banyak bikin kegiatan-kegiatan kayak gini nih, ngobrol-ngobrol sama kamu apa segala. Oke, nah mungkin nih terakhir ada pesan untuk Moms and Dads yang mau mulai usaha seperti Kak Azra, apalagi kan Kak Azra dihitung dari hobi gitu ya. Jadi aku ngeliatnya sih kayaknya pasti enjoy banget untuk ngejalaninnya walaupun ada ups and downs-nya nih ya gitu. Coba mungkin Kak boleh pesan aku buat Moms and Dads yang mau coba usaha gitu ya, mau coba punya usaha atau sampingan yang bareng sama kerja full time gitu ya. Saran aku sih mulai aja dulu dari yang kita punya. Jadi jangan terlalu ngoyo untuk aduh harus ngumpulin dulu nih modalnya masih kurang banyak atau apa, tapi mulai aja dulu dari yang kita punya, karena dari situ kita bisa tes pasar dulu nih, mana yang emang works, mana yang emang enggak. Kalau emang enggak, kita cari jalan lain tuh masih banyak. Jadi jangan ragu sebelum dicoba sih, yang pasti harus berani coba. Jangan malu buat jualan, jangan malu buat tawarin ke teman-teman. Kalau emang teman-teman kita bener-bener temen, dia nggak mungkin ngatain kita, nggak mungkin cemooh gitu-gitu sih. Jadi ya udah pede aja. Dan sekarang juga sosial media udah mudah banget untuk digunain ya, buat jadi media jualan, promosi. Di marketplace juga kan banyak kan, bisa jualan kayak gitu. Nah kemarin di Instagram Kak Azra juga itu ngeliat ada ide bikin buket yang gede banget, tuh juga aku nggak tahu tuh gimana cara bawanya ya. Itu ide pakai mobil pick up gitu. Oh iya, pertama ke Monas lagi. Oh my god, pertama kali tuh munculnya gimana tuh Kak, bikin kayak tiba-tiba pengen bikin buket segede kayak gitu tuh gimana? Jadi kan emang otak aku selalu mencari apa ide-ide untuk bikin konten gitu ya. Itu kan buat promosiin Chocoglitz juga soalnya bener. Jadinya aku selalu berpikir juga kayak buket, kalau buket biasa aja kita bikin kan pasti udah banyak banget orang ya. Jadi aku selalu cari ide kayak buket kalau yang biasa gede misalkan bunga papan kalau orang nikahan. Aku bikin yang kecil banget kayak gitu loh. Terus kalau yang besar aja bisa kita kecilin kan biar unik maksudnya ya. Oh ya udah, buket yang snack itu yang biasanya ukurannya normal-normal aja standar, bikin aja deh yang gede-gede banget, 3 meter, 4 meter biar heboh. Terus aku mikir lagi, kalau bikin doang tuh kayak kurang ada klimaksnya ya. Oh ya udah, mengguncang Monas dengan buket raksasa. Jadi aku bawa ke Monas kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih ide-ide aneh-aneh lain buat dibikin. Intinya
apa ya, creative thinking ini aja sih, yang kayak tadinya kecil kita buat gede, yang gede kita buat kecil. Terus ini juga kayak buket wisuda kan suka dipakein teddy bear wisuda, pakai baju wisuda. Terus aku mikir, kalau teddy bear mulu udah biasa, teddy bear gede aku bikin udah biasa. Oh yaudah aku aja deh. Akhirnya aku bikin konten, aku pakai baju wisuda, terus akunya dibikin bunga, terus dibikin hand bouquet gitu loh, akunya yang di wrap. Makanya kayak ya udah di otak-atik aja, yang biasanya kecil kita bikin gede, yang gede kita bikin kecil, dianeh-anehin aja sih, di bayang-bayangin, diimajinasiin gitu. Itu tuh biasanya mikir-mikir kayak gitu tuh pas lagi ngapain sih Kak? Kan maksudnya itu kan apa ya, out of the box gitu ya, ide-ide aja ya. Emang random aja, kayak aku lagi masak, lagi nyuci cumi kok ada ide gitu, random banget. Catat dulu deh gitu ya. Iya, catat dulu. Nah itu, makanya ada bang idenya itu, bang konten tuh buat nanti kita baru baru kita bikin gitu. Yang penting udah ditulis dulu biar nggak lupa. Nah itu tadi pertanyaan penutup dari ngobrol-ngobrol kita sama Kak Azra hari ini. Untuk Moms and Dad, jangan lupa untuk saksikan terus Keluarga Modern Parent di channel YouTube Mothercare Indonesia. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye! Bye!